ini tempat tangga atau anak tangga menuju pintu rumah beliau. Gang masuk menuju kediaman Mama Keduparasi sewaktu masih tinggal di Bojongkonco. Masuknya jalan sini, Jalan Raya Labuan. Masuk Kaduan Sok. Ini jalan menuju kediaman serta pondok pesantren dan majelis zikir Mama Keduparasi sewaktu masih tinggal di Bojongkonco. Terus saja turun ke bawah. Ini jembatan menuju pondok pesantren Mama Keduparasi sewaktu masih tinggal di Bojong. Dahulunya jembatan ini bambu, kayu kelapa, bambu, kemudian dicor sampai ke atas. Terus naik ke atas mengikuti jalan coran. Kalau lurus-lurus ini jalan motor, ya naiknya ke atas juga ke tempat majelis zikir kediaman Mama Keduparasi dahulu kala. Luar biasa perjuangan beliau Mama Keduparasi dalam rangka mujahadah sampai ujlah ke tempat terpencil seperti ini. Dahulunya terakhir Mama Kaji Menes menyambangi kediaman beliau dalam rangka memenuhi undangan haul, diperkirakan tahun 97-an, ditandu dari bawah. Karena saat itu Mama Kadim sudah fisiknya sudah mungkin sudah tidak kuat lagi dan sudah menggunakan kursi roda. Kalau ini anak tangga sama jalan pintas bagi pejalan kaki, sama juga menuju ke majelis zikir dan kediaman beliau. Bisa dibayangkan di tengah kebun, udah seperti hutan, tempat beliau ujlah dalam rangka melaksanakan mujahadah.
Dulunya di sini asrama santri Amben. Ada Amben di depan tuh. Dulunya kobong santri atau asrama santri. Tepat di depan saya dahulunya ya, Abah sering duduk di sini dulunya sambil memantau kegiatan santri setelah duha dan mungkin setelah asar untuk mengontrol dan memantau santri, kadang berbincang-bincang dengan santri. Tujuan berikutnya patilasan pondok pesantren dan majelis zikir Mama Kadu Parasi. Patilasan pondok pesantren dan majelis zikir Mama Kadu Parasi sewaktu masih di sini di Bojong Koronjo. Sisa-sisa bangunan daripada majelis zikir Mama Kadu Parasi sewaktu masih di sini. Ini dulunya ini kobong kholwat para ikhwan dari negara Singapura. Di pinggir majelis, di sebelah majelis ya. Sebelum ke majelis ya wudhunya dulu di sini, tempat mengambil air wudhu. Ini tangga majelis ya. Tangga ke majelis. Ini majelis dulunya. Sekarang kita menuju pengimaman sholat. Tempat saya berdiri ini dulunya majelis zikir Mama Kadu Parasi sewaktu masih di sini. Ini adalah makom atau tempat pengimaman sholat. Dimana dulunya Abah Kadu Parasi memimpin tawajuhan di tempat ini, tempat pengimaman sholat. Tempatnya sudah banyak ditumbuhi rumput-rumput semak belukar. Dulunya di majelis ini dilaksanakan tawajuhan Thorikoh Qadiriyah wa Naqsabandiyah yang diadakan setiap hari Selasa dan Kamis
Selain tawajuhan, majelis ini juga digunakan untuk mengaji. Di antara kitab-kitab yang dikaji kepada para santri di sini, kitab Nahwu diantaranya Amil, Jurumiyah, Pansorofnya yaitu Ngelal, Ngasal. Kitab kuning diantaranya Riyadul Badiah, Fathul Qorib, Tafsir Jalalain, dan khususnya kitab Minahus Saniyah. Dan kegiatan mingguan di majelis ini dahulunya pada hari Rabu itu pengajian kitab Syarah Hikam yang dibacakan oleh Mama Jufri Sukacai. Dahulunya di sini pengajian, kumpul para guru mursyid di tempat yang penuh dengan keberkahan. Ini patilasannya ini. Sekarang menuju kediaman Mama Kaduparasi sewaktu masih di sini, masih di Bojong Koronjo. Ini tempat tangga atau anak tangga menuju pintu rumah beliau, Mama Kaduparasi dulunya. Jadi dulunya di sini nih, menginjakkan kaki langsung menuju pintu rumah. Ini dulu lokasi daripada rumah Mama Kaduparasi sewaktu masih di sini di Bojong Koronjo. Kemudian di depan saya perkiraan kamar beliau di sini. Yang tumbuh pohon albasiah itu diperkirakan kamar beliau. Kita menuju dapur. Ini dulunya kamar mandi dan dapur. Dapur dan kamar mandi di kediaman Mama Kaduparasi sewaktu masih tinggal di Bojong Koronjo. Tampak dari atas, tampak dari bawah. Kamar mandi dapur. Di sana di bawah kobong halwat. Ini kamar mandi daripada beliau Mama Kaduparasi. Umpak karena dulunya rumah Mama Kaduparasi itu panggung.
Tangga ini terusnya menuju Kampung Ciatuy, tempat dahulunya beliau Mama Kaduparasi sewaktu masih tinggal di sini melaksanakan kegiatan sholat Jumat di Kampung Ciatuy. Kurang lebih jaraknya dari sini perkiraan 500 meter. Tangga ke atas juga menuju tempat dimakamkan kakek daripada beliau. Jadi setelah Mama Kaduparasi tinggal di Kaduparasi, Labuan, Banten, di setiap setahun sekali setelah Lebaran Syawal, beliau ke sini berziarah ke makam kakek beliau sambil ya lewat sini, lewat jalan ini, lewat majelis ini, lewat kediaman beliau dahulunya. Konon diriwayatkan dahulunya tempat ini juga adalah pesantren daripada kakek beliau. Kita doakan mudah-mudahan suatu saat nanti keturunan beliau bisa meneruskan perjuangan para leluhurnya. Beliau di sini diperkirakan sampai tahun 2002 atau 2003. Setelah dari sini beliau pindah ke tempat saudara beliau, tepatnya di Kalumpang, di Bapak Hair, dan melaksanakan kegiatan tawajuhan di kediaman Kiai Haji Endin, Kalumpang, Kampung Kalumpang, Kecamatan Labuan, Banten. Setelah itu kemudian beliau pindah lagi ke kediaman adik beliau di Kampung Sukagari, Kecamatan Pagelaran, dan melaksanakan kegiatan tawajuhan di Kampung Sukagari setelah dari Kalumpang gitu ya. Baru setelah dari Sukagari beliau pindah ke Kaduparasi, Labuan. Ini menuju tempat kholwat Bojong Kronjo, Patilasan Mama Kaduparasi, Kapungkur. Itu bangunan ini dulunya bangunan tempat kholwat para muridin Mama Kaduparasi sewaktu masih di Bojong Koronjo.
Assalamualaikum. Ini dulunya dapur. Menurut cerita dari beberapa narasumber yang kami dapat, konon katanya Mama Karawanggana dahulunya pernah kholwat di tempat ini atau di Bojongkoronjo atas perintah daripada gurunya, yaitu Mama Kadimenes. Karena dahulunya Mama Karawanggana dan Mama Kaduparise itu dan Mama Kaduparasi satu seperjuangan di dalam menuntut ilmu Thoriqoh Qadiriyah wa Naqsabandiyah kepada Mama Kadimenes. Oke, sekian dulu video kali ini. Mudah-mudahan video kali ini bisa menambah wawasan kita tentang luar biasanya seorang guru mursyid dalam melaksanakan mujahadah sampai-sampai harus tinggal di tempat yang terpencil seperti ini.